Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mub'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih di dalam pembahasan mengenai biografi sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu pembahasan kita ringkas ya, tidak semua kita sebutkan tentang biografi beliau, kita pilih yang sebagian darinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan kepada kita akan mulianya beliau. Mulianya beliau memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi ya, tentang kesabaran beliau, tentang keteguhan beliau ya, bagaimana beliau tatkala sudah mengambil keputusan maka beliau tidak akan menarik hal tersebut ya. Karena itu pada pertemuan sebelumnya telah kita isyaratkan ya, kita sampaikan secara ringkas tentang di antara peran Abu Bakar As-Siddiq di masa pemerintahannya, yaitu memerangi kaum murtad ya, memerangi kaum murtad. Karena telah kita jelaskan ya bahwasanya tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak ya kaum muslimin yang imannya lemah itu murtad ya. Imannya lemah itu murtad. Kita ketahui bahwasanya kaum muslimin yang masuk ke dalam Islam di awal-awal Islam tentu keimanannya lebih kuat ya. Karena gangguan terhadap kaum muslimin pada saat itu kan masih banyak. Artinya orang memilih Islam karena memang meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Adapun tatkala tahun demi tahun berlalu di masa-masa akhir kehidupan Nabi SAW itu kabilah-kabilah di Arab itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ada di antara mereka yang memang keyakinannya terhadap Islam kuat, namun tidak sedikit di antara mereka yang imannya lemah. Karena menganggap bahwasanya ya kebanyakan kabilah Arab sudah masuk Islam, bagusnya kita masuk Islam juga, kan seperti itu. Seperti itu. Akhirnya mungkin sebagian di antara kabilah Arab tersebut masuk ke dalam Islam walaupun imannya tidak kuat. Hal ini tunjukkan tatkala Nabi Muhammad SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar ya sebagai khalifah pengganti Nabi SAW, kemudian banyak yang membangkang. Bahkan tidak sedikit yang murtad dari berbagai kabilah ya, dari berbagai kabilah di semenanjung Arab, di semenanjung Arab. Karena itu diantara tugas ya atau peran yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar di masa pemerintahannya adalah memerangi kaum murtad ini, memerangi kaum murtad, memerangi kaum murtad. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kelompok-kelompok orang murtad ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang memang dia ingin keluar dari Islam, ya, sedangkan murtad kalau hukumannya keluar dari Islam ya tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus diminta bertobat dan kembali ke dalam Islam. Yang kedua, kelompok orang-orang yang mengaku nabi. Nah, ini di masa awal-awal pemerintahan Abu Bakar ini banyak yang mengaku nabi. Dan kaumnya ikut mengimaninya. Ya, walaupun tidak punya secara 100%. Ini biasanya perhatikan video saya udah mulai kayak gitu. Afwan Ustaz, suaranya mungkin patah-patah. Ya, Ustaz. Iya. Baik. Nah, cek 1 2 3 ya. Baik, Ustaz. Ya. Baik, ya. Biasanya selalu saya perhatikan video saya kalau udah mulai kayak gerakannya itu aneh, itu berarti
Kayaknya sinyalnya atau entah HP saya mulai bermasalah. Ya. Jadi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi kelompok orang-orang murtad itu ada beberapa jenis. Ada yang karena memang ingin keluar dari Islam, tentu saja ini diperangi, ya, diminta bertobat untuk kembali ke dalam Islam kembali. Kemudian ada ya kabilah-kabilah yang mengaku memiliki nabi, ada orang-orang yang mengaku nabi dan parahnya kaumnya juga mempercayainya. Ya, mungkin bukan percaya dengan hati gitu, tapi karena dilandasi oleh fanatisme kesukuan ya sudah terpaksa dipercaya saja, terpaksa dipercayai. Ya, karena kalau hal yang mungkin perlu kita tahu, kebiasaan orang-orang Arab di zaman dahulu itu fanatisme kesukuan itu sangat kuat ya, fanatisme kesukuan itu sangat kuat. Gimana caranya sukunya yang menang, sukunya yang terkenal. Kemudian ada pula sekelompok orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, 3 jenis kelompok inilah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar di masa-masa awal pemerintahan Abu Bakar. Maka di halaman 52 ya, di halaman 52 dan seterusnya ini dijelaskan kronologi penyerangan orang-orang murtad. Bahwasanya yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar, beliau menunggu pasukannya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang dulu diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang ya negeri Romawi di Syam, negeri Romawi di Syam. Ya, kemarin kita sebutkan bahwasanya ketika pasukan Usama ini sedang dalam misi untuk memerangi orang-orang Romawi, maka Rasulullah wafat sehingga pasukan Usama bin Zaid itu berhenti. Ya, tetapi Abu Bakar tetap melanjutkan misi tersebut dan menyuruh Usama bin Zaid untuk melanjutkan misinya, Dan perlu kita ketahui bahwasanya Usama bin Zaid ini tatkala diangkat menjadi panglima ini usianya 17 tahun. Usianya 17 tahun, Masya Allah ya. 17 tahun apa yang kita lakukan? Ini masih kelas 3 SMA. Masih main-main, main game dan seterusnya. Usama bin Zaid itu sudah menjadi panglima dan tidak sembarangan ya orang-orang yang berada di bawah pasukannya. Umar ada di bawah pasukannya. Dia menjadi pasukan. Khalid bin Walid dan seterusnya panglima-panglima veteran itu menjadi bawahan Usama bin Zaid yang saat itu berumur 17 tahun. Nah, maka yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menunggu misi Usama bin Zaid selesai ya. Baru mereka pulang kemudian melangkah ke misi untuk memerangi orang-orang murtad. Orang-orang murtad. Setelah kembali dari Syam, barulah Abu Bakar mengirimkan kembali pasukan Usama untuk menyerang kaum murtad ya. Di halaman 57 dan seterusnya, di sini penulis menyampaikan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim beberapa divisi karena ada banyak kabilah yang murtad pada saat itu sehingga Abu Bakar membentuk 11 divisi, 11 panji. Ya, ini disampaikan di sini ya. Panji pertama ini di bawah komando Khalid bin Walid. Ini untuk menyerang Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi beserta pengikutnya. Ini nabi palsu. Setelah menaklukkannya, Khalid diperintahkan menuju ke tempat Malik bin Nuwairah. Ya. Dan Bani Asad dan Bani Tamim sendiri ini adalah kabilah murtad yang jaraknya paling dekat dengan Madinah. Nah, ini. Jadi panji pertama di bawah komando Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Dan peran Khalid bin Walid ini kita tidak ragukan ya. Kita semua tahu bagaimana peran beliau memimpin pasukan. Beliau nggak pernah kalah ya. Beliau nggak pernah kalah di dalam peperangan yang beliau pimpin. Tapi bersamaan dengan itu beliau dicopot. Beliau dicopot dari kepemimpinannya karena khawatir manusia itu kayak bergantung hatinya kepada Khalid bin Walid. Masya Allah ya. Nah, padahal kan mudah saja ya. Khalid bin Walid itu terkenal ahli di dalam strategi, di dalam memimpin pasukan. Pokoknya tunjuk dia terus untuk menjadi panglima, insya Allah kita tidak akan kalah. Tetapi Abu Bakar, Umar bin Khattab itu menilai bahwasanya ini ada yang keliru nih.
Khawatirnya mengganggu tauhid dan akidah kaum muslimin, menganggap bahwasanya Khalid bin Walid ini segalanya. Akhirnya di akhir istilahnya kepemimpinan Khalid bin Walid itu dicopot, dan Khalid bin Walid sendiri itu tidak mati di medan perang ya. Dia mati di atas ranjangnya. Ya begitulah. Belum tentu ketika seseorang itu selalu mengikuti peperangan, menginginkan mati syahid, itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid. Ya. Ada yang baru ikut berperang satu kali kemudian syahid. Nah, panji kedua di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Ini beliau anaknya Abu Jahal ini, Ikrimah bin Abu Jahal. Untuk memerangi pasukan pimpinan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu di Yamamah. Ini perang Yamamah. Panji ketiga dikomandoi oleh Syurahbil bin Hasanah. Panji keempat di bawah komando Muhajir bin Abu Umayyah. Dan seterusnya bisa dibaca. Untuk memerangi pengikut Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Ini nabi palsu juga ini. Panji kelima di bawah komando Suwaid bin Muqarrin di Yaman. Panji keenam dikomandoi Al-Ala bin Al-Hadrami, dikirim ke Bahrain. Panji ketujuh di bawah komando Huzaifah ibn Mihsan, ya, dikirim ke Amman untuk memerangi kaum murtad di Amman. Panji ke-8 di bawah komando Arfajah ibn Harsamah. Ya, panji ke-9 di bawah komando Amr bin As. Panji ke-10 di bawah komando Thariqah. Panji ke-11 di bawah komando Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ya. Jadi begitu. Intinya pada momen ya penyerangan terhadap kaum murtad ini, ya, karena mereka membangkang, disuruh untuk kembali ke dalam Islam tetapi mereka tidak mau, ya, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian di halaman 60 disampaikan oleh penulis faktor-faktor kemenangan kaum muslimin di dalam melawan kaum murtad. Yang pertama tentu kuatnya akidah Islam yang tertanam di dalam jiwa para sahabat. Nah, ini faktor yang paling penting. Tatkala keyakinan itu akidah itu sangat tertanam dengan dalam, maka ini akan membantu ya. Ini akan membantu untuk memunculkan keberanian. Mereka tidak takut untuk berjihad di jalan Allah. Hidup mulia, mati syahid. Kan begitu. Nomor 2, tekad Abu Bakar yang benar, cita-citanya yang tinggi, kepiawaiannya dalam mengatasi berbagai masalah. Yang ketiga, peran para komandan panji yang sangat baik, patriotisme para prajurit, dan seterusnya. Dan skema perencanaan yang sangat matang. Ini strateginya bagus. Strateginya bagus yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, rusaknya prinsip-prinsip yang melandasi kemurtadan, menjadikan sebagian orang kembali kepada Islam. Jadi orang-orang murtad itu juga strateginya ya kurang bagus, dan jalan yang mereka ambil juga kurang meyakinkan sehingga mereka mudah kalah. Berbeda dengan Islam, ya, Abu Bakar sebagai pimpinan tertinggi, ya, keyakinannya kuat, ditambah pasukannya juga memiliki akidah dan keyakinan yang kuat sehingga mereka siap untuk berperang, ya. Visi dan misinya jelas gitu. Intinya gitulah. Visi dan misinya jelas sehingga dia bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Dan seterusnya. Ya. Di halaman 62 diberi judul oleh penulis kodifikasi Al-Qur'an. Kodifikasi Al-Qur'an. Ini salah satu peran besar ya yang paling besar bisa dikatakan yang diemban oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana beliau melakukan upaya untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf. Inilah yang disebut dengan kodifikasi Al-Qur'an. Ya, jadi singkat cerita bahwasanya di salah satu perang melawan kaum murtad tadi, di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, itu banyak para sahabat yang gugur.
Banyak para sahabat yang gugur dan kebanyakan darinya adalah qurra, para penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an, maka Abu Bakar kemudian khawatir. Kalau semua penghafal Al-Qur'an itu wafat, maka siapa nanti yang akan mewariskan Al-Qur'an ke anak cucu, kan begitu. Ya. Jadi di masa Nabi SAW belum ada yang membukukan Al-Qur'an. Al-Quran, mushaf yang kita pegang sekarang itu tidak dibukukan. Masih berada di dada-dada kaum mukminin, di dada-dada para sahabat. Dan tidak semua sahabat menghafal. Tidak semua sahabat menghafal. Maka ada yang masuk dalam golongan qurra, para penghafal Al-Quran, sahabat yang terkenal untuk menghafal Al-Quran. Itu banyak yang gugur di perang Yamamah. Tatkala menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Ya, tatkala menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Sebagai tambahan faidah juga, di perang Yamamah tersebut, Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu, itu dibunuh oleh Wahsy yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Faidah tambahan. Jadi tatkala perang Uhud dulu pernah kita ceritakan ya. Di perang Uhud itu kan gugur paman kesayangan Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang membunuh? Namanya Wahsy. Dibunuh dengan tombak, ya kan? Dibunuh dengan tombak, itu kan dimata-matai. Wahsy itu tidak ikut dalam peperangan, tapi dimata-matai. Karena dia disuruh oleh Hindun bunuh Hamzah, kan? Bunuh Hamzah, dimata-matai dengan tombak. Tatkala dia menemukan momen yang pas, dipanah Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Wahsy. Nah, Wahsy ini ternyata masuk Islam. Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud masuk Islam, dan dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Dan dia merasa apa yang dilakukannya itu terbalas. Tombak yang dia dulu pakai untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib kembali dipakai untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Jadi impas. Nah, impas. Kalau nggak dilakukan itu, nanti mungkin dia akan dihantui oleh rasa bersalah yang dia dulu pernah lakukan, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi dia merasa terbayar oleh apa yang dilakukannya, dia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab di perang Yamamah. Baik, kita kembali tadi ya ke dalam mengkodifikasi Al-Quran, di dalam menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Jadi di perang Yamamah banyak sahabat yang gugur, khususnya para penghafal Al-Quran. Ya, maka diceritakan ya di halaman 63 ada riwayat yang panjang ya, ada riwayat yang panjang di halaman 63. Program ini katanya kata penulis, program ini dikerjakan seusai perang melawan kaum murtad. Di mana saat itu tersiar kabar bahwa banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur di dalam perang tersebut. Ya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dia bercerita bahwasanya Abu Bakar mengirim surat kepadaku berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur di Yamamah sebagai respon banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang gugur di perang Yamamah. Maka saat itu Umar bin Khattab bersama Abu Bakar. Ya. Maka dalam suratnya Abu Bakar menuturkan. Ini suratnya Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Umar menemuiku dan menyatakan, ya, Umar berkata kepada Abu Bakar, perang di Yamamah membuat para penghafal Al-Quran terbunuh. Aku khawatir apabila peperangan lainnya juga menyebabkan penghafal Al-Quran banyak yang gugur, sehingga banyak ayat Al-Quran yang hilang. Ya, jadi khawatir kalau para penghafal Al-Quran wafat gitu, ya, kadang ada perbedaan hafalan, terutama karena berbedanya qiraat, cara baca. Maka kata Abu Bakar, menurutku sebaiknya engkau mengkodifikasi Al-Quran sebagai tindakan preventif sebelum para penghafal Al-Quran itu kemudian gugur lagi. Gitu. Maka sebaiknya kita kumpulkan ya catatan-catatan yang ada di pelepah kurma, ya, dan seterusnya dikumpulkan. Ya. Maka ini saran Umar kepada Abu Bakar. Kemudian aku menanggapi saran Umar, kata Abu Bakar,
Bagaimana mungkin kita melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Nah, di zaman Rasulullah belum ada namanya mengumpulkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu disampaikan dari mulut ke mulut secara talaqi. Para sahabat itu menghafal Al-Quran karena dibacakan oleh Nabi SAW. Ya. Umar menjawab, hal ini demi Allah baik untuk dilakukan. Kemudian Umar terus-menerus mendesakku hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatiku untuk menerima sarannya, yaitu saran Umar. Akhirnya aku sependapat dengan Umar. Zaid melanjutkan, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku. Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, kamu adalah pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukan kemampuanmu. Kamulah penulis wahyu Rasulullah. Karena itu periksalah ayat-ayat Al-Quran lalu kumpulkanlah. Intinya disuruh mengumpulkan, ya, diseragamkan, ya, apa yang ada di sahabat A, di sahabat B dikumpulkan gitu. Kata Zaid bin Sabit, demi Allah, seandainya orang-orang membebaniku dengan tugas memindahkan gunung, niscaya hal itu tidak lebih berat daripada perintah mengumpulkan Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat berat, ini sangat berat. Amanah yang sangat besar. Aku bertanya, bagaimana mungkin kalian melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Maka Abu Bakar menjawab, sebagaimana jawabannya Umar kepada Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar juga ragu. Kata Abu Bakar, hal ini demi Allah baik untuk dilakukan. Abu Bakar terus-menerus mendesakku hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatiku seperti kelapangan hati Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi intinya ini peran besar yang dilakukan oleh Abu Bakar di masa pemerintahannya untuk mengumpulkan Al-Quran. Inilah yang menjadi sebab Al-Quran itu terjaga hingga hari ini di tangan kita. Ya, belum tentu kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di tangan Abu Bakar itulah Al-Qur'an terjaga. Karena itu, ya, inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang dikehendakinya, salah satunya Abu Bakar. Karena itu betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh Abu Bakar. Ya. Kita semua bisa baca Al-Quran, ini Abu Bakar dapat pahala. Semua yang membaca Al-Quran setelah Abu Bakar, yang mengajarkan Al-Quran setelah Abu Bakar, hingga hari kiamat, itu Abu Bakar dapat pahala darinya. Siapa pula yang berani untuk mencela Abu Bakar? Kita tidak akan bisa mengimbangi pahala dan amalan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Ini. Jadi intinya para sahabat itu kan menghafalkan Al-Quran, ya, kadang berbeda-beda. Jadi hafalannya itu jangan dibayangkan kayak hafalan kita di zaman sekarang, ya. Kita hafal dari Al-Baqarah gitu kan, Ali Imran, An-Nisa, kemudian berurutan. Kalau hafal para sahabat itu berbeda-beda. Karena itu Abu Bakar membuat proyek untuk membuat mushaf, kemudian diurutkan sesuai dengan urutan yang disebutkan dulu oleh Rasulullah SAW. Al-Baqarah diletakkan pertama ayat ini, kemudian ayat ini, dan seterusnya. Kan Al-Quran itu kan turunnya bukan dari Al-Fatihah, ya. Bukan dari Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah dari ayat 1, 2, 3, enggak. Ya. Al-Quran itu turun tidak sesuai dengan urutan Al-Quran. Tidak sesuai dengan urutan Al-Quran. Yang paling pertama turun Al-Alaq. Ya. Lalu setelah itu Al-Muddassir. Al-Alaq juz 3 bulan, Muddassir juz 29 dan seterusnya. Ayat yang terakhir turun di surat Al-Maidah. Maka tapi Nabi SAW setiap kali Al-Quran turun itu menjelaskan kepada para sahabat, ya, ayat ini letaknya setelah ayat ini. Biasanya ada kalau di hadis-hadis tentang asbabun nuzul dan seterusnya, itu Nabi SAW memang menjelaskan bahwasanya ayat ini diletakkan setelah ayat ini, gitu. Akhirnya tersusun rapilah. Nah, kemudian Abu Bakar itu kemudian mengumpulkannya dalam satu mushaf dan diurutkan sesuai bacaan dari Rasulullah SAW. Akhirnya mushaf Al-Quran tersebut pun dijaga oleh Abu Bakar hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Lalu kelak mushaf tersebut dipindahkan kepada Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Kemudian tatkala Umar wafat disimpan oleh siapa? Anaknya Umar, Hafsah. Anaknya Umar, Hafsah. Tatkala Hafsah wafat diambil alih oleh Utsman bin Affan. Nah, nanti di zaman Utsman bin Affan itu ada kodifikasi part 2. Ada part 2. Part 2. Kodifikasi part 2 itu bentuknya memusnahkan qiraat-qiraat yang lain dan menyisakan qiraat yang muktabar. Itulah makanya sekarang kita sebut dengan Mushaf Utsmani gitu. Mushaf Utsmani itu karena dikodifikasi lagi secara lebih detail oleh Utsman. Jadi terjadi 2 kali kodifikasi di zaman Abu Bakar untuk mengumpulkan, untuk mengumpulkan. Kemudian di zaman Utsman untuk semacam membersihkan. Jadi bacaan yang bisa menimbulkan perselisihan. Jadi dibakar itu mushaf-mushaf yang masih ada di luar sana itu dibakar. Disisakan mushaf Utsman. Nah, itulah yang kita baca sampai sekarang. Kita baca sampai sekarang. Makanya disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, inilah 2 bentuk kodifikasi yang dilakukan oleh sahabat mulia Abu Bakar dan Utsman. Inilah faktor utama terpeliharanya Al-Quran. Dari masa ke masa, hingga kita sekarang, hingga hari kiamat nanti. Tidak sebagaimana kitab-kitab samawi yang lain. Taurat dan Injil itu kan tidak terjaga tuh. Taurat dan Injil itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Banyak ada perjanjian lama, perjanjian baru, nanti mungkin beberapa tahun lagi ada perjanjian yang lebih baru gitu kan. Perjanjian New Era misalnya dan seterusnya. Kita nggak tahu ya. Makanya ada perkataan bagus di sini yang dinukilkan oleh penulis di halaman 65 bagian bawah gitu. Katanya bahkan seorang orientalis asal Inggris bernama William Muir menegaskan, kata William Muir ini, menurut para peneliti, di dunia ini tidak ada satu buku atau kitab suci pun yang tetap otentik dan valid setelah 12 abad berlalu selain Al-Quran. Selain Al-Quran. Nah, itu peran besar Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau memerintah. Kemudian peran beliau yang lain di halaman 66 disebutkan secara ringkas. Di halaman 66 katanya Abu Bakar itu mengangkat Umar bin Khattab menjadi qadhi atau hakim di Madinah. Kata penulis, selama setahun penuh menjabat sebagai qadhi di sana, tidak ada satupun kasus perselisihan antara 2 orang yang diajukan ke hadapannya. Artinya hidup makmur, tidak ada perselisihan. Ada. Mungkin Umar ini nggak ada ya, karena hidup damai, menjunjung tinggi syariat-syariat Islam. Kalau semua individu masyarakat itu menjunjung tinggi syariat-syariat Islam, maka niscaya kehidupan itu akan berjalan damai. Hanya saja masing-masing orang kalau di zaman kita punya pemikiran, punya keinginan, sehingga inilah mungkin salah satu efek yang tidak kita sadari dari demokrasi gitu ya. Demokrasi. Sehingga bebas, kita bebas berpikir, masing-masing orang punya pemikiran. Kemudian kata penulis, Abu Bakarlah orang yang pertama membuat Baitul Mal. Abu Bakar menyamaratakan pemberian bagi semua orang. Dan seterusnya. Tidak ada harta di Baitul Mal yang tersisa sedikit pun. Jadi tidak ditumpuk pokoknya kalau masih ada sisa di Baitul Mal dibagi-bagi. Luar biasa ya. Itu beberapa peran besar dari Umar bin Khattab di masa-masa pemerintahannya. Pemerintahan Abu Bakar bin Khattab itu cuma 2 tahun. Tidak seperti presiden kita di sini 5 tahun ya. Tapi bersamaan dengan itu 2 tahun tapi peran yang sangat besar. Nanti kita akan jumpai nanti di masa Umar bin Khattab itu lebih banyak lagi. Lebih banyak yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab di masa-masa pemerintahannya. Taib.
Kita lanjutkan masih di pembahasan Abu Bakar ya. Di halaman 66 tersebut penulis menyampaikan kedudukan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diragukan lagi. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang pertama yang masuk Islam. Ya, detailnya laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam itu Abu Bakar, karena perempuan pertama Khadijah dan anak kecil pertama Ali bin Abi Thalib. Diperselisihkan antara Khadijah sama Abu Bakar mana yang paling pertama ya. Jadi supaya tidak bingung, intinya laki-laki dewasa yang paling pertama Abu Bakar gitu. Perempuan pertama Khadijah, anak-anak pertama Ali bin Abi Thalib. Itu insya Allah tidak akan ada yang membantah. Kata penulis, dia salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang diberi petunjuk. Dia teman Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, dan masih banyak keutamaan lainnya. Intinya sudah kita tekankan di awal kali kajian kita bahwasanya sahabat yang paling mulia secara mutlak adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Abu Bakar di dunia ini kecuali para nabi dan para rasul. Ya, itu saja. Pokoknya yang paling mulia di dunia ini Nabi Muhammad. Setelah itu datang para nabi dan yang lain. Setelah semua nabi dan rasul baru Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya. Bahkan di tengah para sahabat Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya, tetap Abu Bakar yang lebih mulia. Di sini ada riwayat di halaman 67, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Amr bin As, siapa yang paling engkau cintai? Kemudian Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian Aisyah istri beliau. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki? Maka Rasulullah menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan seterusnya. Ada juga riwayat ya, ini banyak riwayat ya, ini bisa dibaca menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar dan kedudukan di sisi Nabi bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling mulia. Di halaman halaman 70 bagian akhir dari kedudukan di sisi Nabi, kata penulis, Abu Bakar selalu menyertai Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang terjadi. Ya. Jadi pokoknya perang pertama, perang Badar, perang Uhud, ya, perang Ahzab, perang Khaybar, yaitu perang-perang besar dan perang-perang kecil. Nah, itu Abu Bakar selalu menyertai Rasulullah SAW. Selalu. Pada perang terakhir beliau yaitu perang Tabuk, ya, Abu Bakar diamanatkan menjadi pembawa bendera pasukan muslimin. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar, beliau juga menyuruh Abu Bakar secara khusus untuk menunaikan haji bersama kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Nah ini. Haji pertama kaum muslimin itu tahun 9 Hijriah. Dan Nabi SAW tidak ikut. Ya. Nah, haji pertama itu dipimpin oleh Abu Bakar pada tahun 9. Nanti hajinya Nabi Muhammad SAW itu tahun 10 Hijriah. Satu-satunya haji yang diikuti oleh Nabi Muhammad adalah haji pada tahun 10 Hijriah, itu yang disebut dengan haji wada. Ya, haji perpisahan. Haji perpisahan. Karena setelah itu tidak lama kemudian Nabi wafat. Ya, hanya satu kali. Baik, suara masih jelas ya. Afwan ya. Wah, mudah-mudahan walaupun cuma suara sesekali gambar masih bisa kita
kita pahami. Kemudian pembahasan berikutnya, poin G, istri dan anak. Kata penulis, pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzzah. Ini ketika masa jahiliyah, belum masuk ke dalam Islam. Abu Bakar punya 4 istri. Artinya menikah 4 kali kalau di sini. Perempuan inilah yang melahirkan Abdullah dan Asma. Pada waktu itu pula dia menikah dengan Ummu Ruman binti Amir. Nah, wanita inilah yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Istri kedua Ummu Ruman, ibunya Aisyah. Kemudian pada masa Islam, ya, dia menikah dengan Asma binti Umais. Wanita inilah yang kemudian melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Pada masa Islam juga dia menikah dengan Habibah binti Kharijah. Ketika Abu Bakar wafat, Habibah sedang mengandung dan tidak lama kemudian wanita ini melahirkan anak perempuan yang diberi nama Ummu Kulsum. Jadi ada 4 ya istrinya Abu Bakar. Kalau antum 1. Saya juga. Ya. Baik, ini pembahasan berikutnya, pembahasan yang paling panjang. Paling panjang, kita bahas ringkas saja. Nanti kita selesaikan pembahasan Abu Bakar pada pertemuan yang akan datang insya Allah. 1 pertemuan lagi. Lalu Umar bin Khattab. Baik, di poin 70, di halaman 70 ini awal mula ekspansi terbesar Islam. Awal mula ekspansi terbesar Islam. Kata penulis, usai peperangan melawan kaum murtad dan ketika persatuan Daulah Islamiyah terwujud kembali, kaum muslimin mulai bersiap-siap menangkis bahaya dari bangsa Persia dan Romawi. Ya. Pasukan muslim menyiapkan diri untuk berjihad melawan mereka demi menyebarkan agama Allah. Kata penulis, jika kita membaca buku-buku sejarah Islam, kita akan mengetahui bahwa 2 imperium ini itu terang-terangan memusuhi Islam sejak pertama kali dakwah ini muncul. Ya. Jadi fokus ekspansi ya Abu Bakar adalah Persia dan Romawi. Ya, Persia dan Romawi. Persia itu Irak, ya. Irak, Iran dan seterusnya. Romawi itu Syam, Romawi Syam. Ya, mungkin kita tahunya Irak sama Syam. Syam ditaklukkan oleh Abu Bakar. Itulah Romawi. Romawi itu kan ada 2 ya. Romawi Barat sama Romawi Timur. Romawi Timur itu Syam. Itu Syam, Romawi Timur. Kalau Romawi Barat ya berarti Roma gitu dan seterusnya. Romawi Timur inilah yang ditaklukkan. Ya, melakukan ekspansi ke daerah Syam. Ya. Jadi 2 imperium ini, imperium Persia dan Romawi ini kerajaan yang sangat besar yang berada di sekitar tanah Arab. Ya, tanah Arab dan selalu merongrong kaum muslimin. Ya, sebenarnya mereka pula lah yang menjadi penyebab adanya kemurtatan, ya, besar-besaran, karena mereka yang semacam apa ya, membuat apa istilahnya itu konspirasi, menyusupkan berbagai pengaruh-pengaruh buruk ya di tubuh kaum muslimin sehingga banyak kemurtatan dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak lepas dari peran buruk dari Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Karena itu tatkala kaum murtad berhasil diatasi oleh Abu Bakar, maka mulailah Abu Bakar menyusun strategi untuk membebaskan, istilahnya menaklukkan atau membebaskan Persia dan Romawi. Dan dikenal sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, yang paling memusuhi dan paling paling kurang ajar lah. Paling kurang ajar itu Persia dan Romawi. Ya, dulu pernah kita bahas bagaimana respon Persia dan Romawi, Kisra dan Kaisar. Kalau Kisra itu kan nama raja Persia. Kalau Romawi nama rajanya Kaisar. Kaisar Romawi, Kisra Persia. Kalau Habasyah namanya Najasyi. Ya. Raja Najasyi itu maksudnya rajanya negeri Habasyah. Kalau Kaisar itu maksudnya raja negeri Romawi. Kalau Kisra Persia. Sebagaimana Fir'aun itu nama raja untuk Mesir gitu. Jadi banyak Fir'aun. Sebagaimana banyak Kaisar, banyak Kisra,
banyak. Najasyi gitu. Jadi bukan nama orang ya, julukan untuk rajanya. Nah, ketika di masa Rasulullah SAW itu kan pernah kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu mengirim surat kepada kerajaan-kerajaan di sekitar Arab, di antaranya Persia dan Romawi. Dan respon Persia dan Romawi ini kurang ajar ya, kurang ajar sekali. Dulu kan kita pernah bahas ya, kayak Mesir itu kan dikirimkan surat untuk masuk ke dalam Islam. Memang mereka menolak Islam, tetapi dia apa ya, istilahnya menghargai, diterima dengan baik suratnya, utusannya diperlakukan dengan baik, bahkan Mesir sendiri kan kemudian menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah kepada Nabi SAW. Kemudian raja-raja di sekitar kerajaan-kerajaan di sekitar Arab lainnya. Nah, Romawi sama Persia ini memang kurang ajar. Ya, kurang ajar. Surat yang dikirimkan oleh Nabi itu kan disobek-sobek gitu. Sobek-sobek, kemudian utusannya dibunuh, ada yang dibunuh. Karena itu Rasulullah SAW tatkala ya mendengar respon mereka, apa kata Rasulullah? Semoga Allah merobek-robek kerajaan Kisra, yaitu Persia. Dan akhirnya sobek, maksudnya hancur. Ya. Hancur kerajaan Persia tatkala anak Kisra yaitu Shirawai itu membunuh ayahnya sendiri dan menduduki singgasana. Ya, hancur itu kerajaan Persia. Nah, tatkala Rasulullah SAW wafat, kemudian ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah. Ini Persia dan Romawi ini kan senang ya. Wah, itu Muhammad wafat gitu. Maka mereka bangkit untuk ingin menghabiskan kaum muslimin. Ya. Karena itulah apa yang mereka lakukan pertama kali yaitu mempengaruhi kaum-kaum murtad gitu. Makanya ada orang murtad gitu. Jadi membuat konspirasi dan seterusnya. Ya. Akhirnya ya Abu Bakar kemudian membuat program, istilahnya penaklukan Persia dan Romawi. Kata penulis di halaman 73, ini perlu ya, ini mindset ini. Artinya mungkin ada yang salah paham. Peperangan melawan Persia dan Romawi yang dikomando Abu Bakar tidak untuk menindas atau membinasakan mereka. Jadi berbeda dengan peperangan yang dilakukan oleh Nasrani, Kristen, ya peperangan dia misalnya perang dunia 1 dan seterusnya perang dunia 2. Itu kan murni untuk merebut apa? Gold kan gitu, glory dan seterusnya itu kan, untuk merebut rempah-rempah emas gitu kan. Memang ingin ini. Kalau Islam tidak. Justru penduduk negeri tersebut itu senang kalau mereka dibebaskan oleh Islam. Senang. Para perempuan, anak-anak itu senang, ya, karena sebenarnya mereka itu hidup dalam kezaliman oleh para raja, ya, Romawi dan seterusnya itu zalim kepada rakyatnya, maka rakyatnya sebenarnya senang kalau ditaklukkan oleh Islam, karena toh mereka sebenarnya tidak dipaksa masuk ke dalam Islam, mereka tetap Nasrani, cuman wajib bayar jizyah, upeti, gitu. Cuman ditaklukkan. Nanti akan ada perincian di sini. Kata penulis, jadi bukan tujuan untuk menindas atau membinasakan mereka, tidak. Akan tetapi tujuannya adalah menghalau serangan, melindungi diri dan agama, serta melawan pemerintahan yang sewenang-wenang dan kekuasaan tirani. Gitu. Jadi kerajaan Kristen ini Romawi, Nasrani, ya, Romawi dan Persia ini tirani kepada rakyatnya. Nah, di samping itu kekuatan itulah yang menghalang-halangi penyebaran Islam dan tidak memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban dakwah kepadanya dan menyebarkan ajaran. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu universal, mencakup seluruh umat manusia. Ya, memang diperintah untuk mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Nah, dihalang-halangi oleh Romawi dan Persia. Karena itulah, ya, ini dalam bentuk untuk menghalau serangan, ya, menghalau serangan. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya
Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia, diperintahkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Nah, ini misi dakwah Nabi yang dilanjutkan oleh Abu Bakar dan khalifah-khalifah seterusnya. Tatkala ada kaum yang berusaha untuk menghalangi dakwah, ya sudah, berarti harus dilawan, kan begitu kan teorinya. Begitu teorinya. Maka dilakukanlah peperangan. Peperangan ini tujuannya tidak lain ya semata untuk menyebarkan dakwah Islam, ya untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Ya. Makanya sebelum peperangan itu dilakukan, tidak langsung diserang, diajak masuk ke dalam Islam. Mau nggak masuk ke dalam Islam? Kalau nggak mau masuk ke dalam Islam, ya sudah, kalian bayar upeti, jizyah. Kalau masih nggak mau, ya sudah, berarti diperangi, ditaklukkan. Ya, ditaklukkan. Karena itu kalau kita pernah baca Konstantinopel ya, Muhammad Al-Fatih itu ya sudah ditaklukkan negaranya. Orang-orang Nasrani yang berada di Konstantinopel masih Romawi Barat berarti masih bisa untuk beribadah, ya silakan aja. Kita tidak memaksa masuk ke dalam Islam. Cuman kita menaklukkan negeri ini, negeri yang zalim ini, ya, dan memberikan keadilan kepada masyarakat, serta untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia, yang baik, yang lembut dan seterusnya. Gitu. Ya. Maka itu tujuan utama ya dilakukan peperangan-peperangan, yaitu untuk menyebarkan dakwah Islam, menyampaikannya kepada seluruh manusia. Dakwah ini diserukan tanpa paksaan untuk memeluknya. Di samping itu, ia bertujuan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu penyebarannya dan menghancurkan kekuatan setiap penguasa yang congkak, yang berusaha menghalangi jalan untuk menyampaikannya. Demikian ya. Sebentar, mana ini tadi? Ya jadi begitu ya. Tujuan adanya peperangan yang dilakukan kemudian diwariskan ya setelah masa Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini melakukan ekspansi daerah Syam sama Irak ya. Nanti insya Allah akan kita baca satu persatu ya secara ringkas dan daerah-daerah lainnya pada pertemuan yang akan datang supaya tidak terpotong aja. Kita bacakan beberapa riwayat ya di akhir pembahasan kita pada sore hari ini. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat untuk membebaskan Persia dan Romawi. Nah, jadi ini sebenarnya dari Nabi SAW itu sudah bersabda untuk membebaskan Persia dan Romawi. Karena itulah ini bentuk mengamalkan hadis Nabi SAW yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kata ini perawi hadis riwayat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku tengah bersama Nabi SAW ketika seorang laki-laki datang mengadukan kefakirannya kepada beliau. Tidak lama berselang, laki-laki lain datang dan mengadukan kepada beliau perihal penyamun di jalanan. Ya. Jadi ada yang mengadu. Kemudian dia bertanya, ya, Rasulullah bertanya, wahai Adi, pernahkah kamu melihat negeri Hirah? Kemudian Adi menjawab, belum pernah, tetapi aku pernah diberitahu tentangnya. Kata Nabi SAW, andai kata engkau diberi umur yang panjang, niscaya kamu akan melihat seorang wanita yang menempuh perjalanan dari Hirah hingga
sampai di Mekah dan bertawaf di Ka'bah, dia bersafar tanpa rasa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Apa artinya? Artinya pada masa itu Persia dan Romawi itu sudah takluk. Kalau di zaman Nabi belum gitu, belum. Ya di luar Arab itu belum dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi dan Persia ya masing-masing dikuasai oleh Kaisar dan Kisra. Ya. Tetapi akan ada masa di mana, dan ini sudah disampaikan oleh Nabi, bahwasanya Kisra dan Persia itu akan jatuh, Persia dan Romawi akan jatuh ke dalam kaum muslim. Kata beliau, seandainya umurmu panjang, niscaya kamu akan melihat perbendaharaan Kisra direbut setelah kerajaannya Persia itu ditaklukkan. Ya. Artinya ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Persia kemudian Romawi itu akan ditaklukkan, dan ternyata yang melakukan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan banyak ya hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya negeri ini akan ditaklukkan, dan yang lama itu kan ini ya Konstantinopel ya, ditaklukkan di zaman Muhammad Al-Fatih. Itu kan jauh sekali dari zaman Nabi SAW, tetapi sudah disyaratkan oleh Nabi SAW bahwasanya akan ada ya yang menaklukkan Konstantinopel ya. Nah, itulah Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala. Baik, ya insyaallah di halaman 78 dan seterusnya ini daftar-daftar ekspansi Islam yang dilakukan di zaman Abu Bakar. Di sini ada disampaikan kurang lebih 13 ekspansi. 13 ekspansi, nanti mungkin kita akan sebutkan secara ringkas apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Lalu setelah itu pemilihan khalifah pengganti. Artinya di masa-masa akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau hanya memerintah 2 tahun lebih. Kemudian beliau wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan ke Mas Anda barangkali ada pertanyaan. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Seru sekali teman-teman. Kita sudah sampai di ekspansi terbesar Islam. Barangkali teman-teman ingin bertanya atau tadi kurang jelas, monggo silakan ditanyakan. Afwan Ustaz, ada yang bertanya, ini Rizal dari lewat chatbox. Saya tak bacakan ya Ustaz, atau Ustaz sendiri? Bisa baca Mas Nanda, baca aja sambil Ya. saya baca. Ya. Izin bertanya lewat chat Ustaz terkait menyebarkan dakwah Islam, di mana jika ada kaum yang menghalangi dakwah Islam maka harus dilawan. Bagaimana jika yang menghalangi dakwah Islam adalah oknum-oknum yang notabene beragama Islam juga? Bagaimana sikap kita dalam kondisi tersebut? Syukron Ustaz. Ya, baik. Ini mungkin kaitannya dengan apa yang terjadi di zaman sekarang, bahwasanya ternyata musuh Islam itu bukan dari pihak eksternal saja gitu, tapi ternyata pihak internal juga. Itulah yang disebut dengan musuh dalam selimut, kan gitu ya, musuh dalam selimut. Dan ini di zaman Nabi sudah ada. Itulah yang disebut dengan kaum munafikin ya, kaum munafikin. Dan ini memang bisa dibilang musuh yang paling berat ya, karena mau memerangi yang nggak bisa, karena mereka zahirnya Islam. Karena itu diistilahkan oleh Allah, mereka menipu Allah dan kaum mukminin. Gitu. Maka yang bisa kita lakukan, ini kan ada jihad melawan kaum munafikin. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya jihad lisan. Gitu. Jihad lisan. Artinya kita melawan mereka menggunakan lisan. Gitu. Kalau mereka mengeluarkan statement yang memojokkan Islam, walaupun secara zahir tentu tidak ya, karena mereka mengaku Islam, tetapi di sana ada terselubung lah, atau secara tersirat memojokkan Islam, maka kita lawan dengan statement. Ya, mungkin kita tidak diam ya, kita bermain cantik gitu istilahnya. Ya, kalau mereka mengeluarkan
tulisan-tulisan apa dan segala macam. Kita juga bisa Afwan, Ustaz, di- sudah ya, suara agak putus-putus. baik. Ya, cek 1 Ya, 2 3 ya, lumayan ya. iya Ustaz. Alhamdulillah. Ketika kemudian mereka mulai beraksi gitu, biasanya kan mereka tidak akan melakukan perlawanan-perlawanan secara fisik, tapi mereka melakukan apa namanya? Ya, mengeluarkan tulisan-tulisan. Kalau di zaman sekarang, maka kita bisa lawan dengan mengeluarkan tulisan-tulisan juga, ya, tulisan-tulisan juga. Karena itu di antara metode dakwah kalau di zaman sekarang, selain ya semacam membuat kajian-kajian, maka yang paling efektif mungkin saja dengan bentuk tulisan-tulisan, itu tulisan-tulisan, kemudian video-video dakwah, ya, sehingga kita berusaha mengcounter, ya, karena mereka kuat, maka kita juga harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan, ya, seperti ya antum-antum ini kan keahlian desain gitu, desain dakwah juga gitu, menyisipkan pesan-pesan moral dan seterusnya, akidah yang benar, ajaran Islam yang benar, ya, supaya ada yang apa namanya mengcounter, ya, pemahaman-pemahaman yang kadang disusupkan oleh musuh-musuh Islam dalam selimut, ya, begitu. Kita tidak mungkin melakukan perlawanan secara fisik, ya. Tidak mungkin hal itu. Sebagaimana mereka tidak menyerang Islam secara fisik, ya kita juga tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi mereka melakukan berbagai cara seperti tulisan-tulisan, ya. Maka kita juga bisa melakukan hal tersebut, ya. Baik. Baik, semoga menjawab ya, Mas Rizal. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Artinya belum ada, nggih. Baik, monggo Ustaz bisa ditutup saja. Baik, ya, kita tutup ya kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, ya, dan ketidaklancaran ya dalam menampilkan video. Seterusnya mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, aktivitas kita, Amin. menerima amalan Amin. ibadah kita semua. Jazakumullah khairan, kita tutup. Jazakallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Saya pamit ya, Mas Nanda, Mas Kikur dan yang lain. Fadhil, Ustaz.